Teman-teman sekalian, pahami dulu ya. Ini ada beberapa komponen. Islam, pemuda, perubahan sosial. Islam, pemuda, dan perubahan sosial. Kapan kita keliru menempatkan ini, yang mana konteks, yang mana teks, yang mana konteks, yang mana konten, maka disitulah kekeliruan awal, bukan perubahan sosial yang kita lakukan, tapi justru gangguan sosial. Hati-hati teman-teman, Anda menyebut diri sebagai sebuah gerakan. Hanya ini akan merombak paradigma kita yang selama ini keliru. Oke. Islam sebagai worldview. Ini teman-teman biasa sebut tentang paradigm atau paradigma. Di pelan-pelan saja ya, pelan-pelan, fokus ya, supaya mudah sebagai pelaku aktif, subjek. Ya. Kemudian perubahan sosial, ada beberapa poin. Satu, ini apa yang dimaksud dengan perubahan. Yang kedua, ya, struktur peradaban. Kapan kita kacau memahami ini, yang mana konten, yang mana konteks, yang mana yang dilingkupi, yang mana melingkupi, yang kita lakukan adalah justru melakukan sebuah interferensi atau intervensi sosial yang kacau. Karena kita berangkat dari sebuah pemahaman yang kacau balau. Oke, teman-teman pelan-pelan ya. Karena ini yakin dan percaya belum mungkin ini materi pertama dibunyikan di Makassar. Jadi bersyukur teman-teman sekalian, kita mencoba untuk menyusun ulang cara pandang kita pada sebuah tema-tema atau tematik ya. Oke. Lalu kita akan mulai dari mana? Ya, akan mulai dari mana? Dan yang mana sebenarnya menjadi pijakan, yang mana dilingkupi, yang mana melingkupi. Ini di teman-teman sekalian, silakan ini di screenshot karena saya akan hapus. Saya mau gambar yang lain. Ya, ingat pelaku aktif. Ingat, pelaku aktif berarti apa? Dia sebagai pemuda, dia butuh namanya keselarasan antara apa? Usia biologisnya, dia harus paham ini dengan usia psikologisnya. Karena Anda adalah penentu. Anda adalah penentu dari perubahan. Apakah perubahan sosial menjadi baik atau semakin kacau, itu ditentukan oleh pelakunya. Karena dia adalah subjek. Lingkungan adalah objek. Jangan kebalik. Jadi, Anda terhadap lingkungan, Anda adalah determinannya. Anda adalah penentunya, bukan hanya sekedar pendukungnya. Anda adalah penentunya. Oke? Teman-teman nanti tolong kalau ada komen-komen di ini dibacakan ke saya ya. Teman-teman boleh langsung komentar, kalau ada yang tidak dipaham nanti jadi feedback langsung saja. Tidak perlu menunggu ada sesi tanya jawab. Silahkan langsung kalau ada yang muncul dalam pikiran teman-teman untuk segera mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentarnya. Ini kan langsung pada poin-poinnya langsung. Mau saya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja, sebenarnya saya teman-teman jauhan, enggak lihat. Oke. Ya. Ada Ji di sini tak? Ini kan langsung pada poin-poinnya langsung. Mau saya? Kebetulan di sini juga ada juga maba yang akan ya.
Mau saya definisikan satu-satu. Apa itu Islam? Yes. Apa itu pemuda? Apa itu perubahan sosial? Oke. Nah, Ya. bahkan yang saya ingin sampaikan ini teman-teman sekalian, bukan sekedar definisi. Definisi itu simbolis. Saya berbicara lebih jauh dari itu, membicarakan filosofis. Jadi definisi itu justru teman-teman akan bisa membunyikan sendiri kalau teman-teman paham secara filosofis. Definisi itu sebenarnya salah satu, bukan berarti salah ya, betul. Tapi pola pembelajaran kita yang selama ini lebih kepada reseptual, minta resep, dikasih definisinya sendiri gitu ya. Nah itu yang akan mengacaukan sebenarnya pembelajaran secara konseptual. Sementara teman-teman adalah hadir sebagai penggerak, pengen berada di kami sebagai penggerak. Kita akan kosong sebagai penggerak, akan di-drive oleh lingkungan kalau kita kacau atau kita kehilangan pemahaman konseptual. Kapan kita kehilangan di situ kan itu yang membuat kita bingung untuk memetakan, mengkategorisasi persoalan. Bukan berarti salah gitu ya. Tidak ada salah benar ketika teman-teman belajar konseptual. Jangan terlalu saya terbuka loh kalau yang seperti itu. Nah, karena kalau teman-teman langsung ke definisi Islam, nanti Anda terkunci. Karena definisi akan ditentukan, ya, ada dua hal, ada teks, tapi di balik teks yang menentukan adalah konteks. Contoh, ketika Anda menyebutkan Islam, saya akan nanya, ini konteksnya apa? Agama, spiritual, ya, nama agama, ya, kan bisa jadi gitu. Saya akan nanya balik, karena ketidakselarasan terhadap konteks itulah poin utama kenapa orang konflik. Dan sedikit sekali orang menyamakan konteks, tiba-tiba langsung baku pukul. Diskusi tapi ujung-ujungnya berdebat. Kenapa? Karena kekacauan filosofis. Jadi langsung ke bawah ke ego. Ya kan? Oke. Jadi saya pengen memberikan satu gambaran utuh dulu. Ketika kita bicara Islam, kita bicara worldview sebagai paradigm, wijha, inni wajjahtu wajhiyah. Menghadapkan sudut pandangmu, worldview-mu, di mana kamu nyenter. Selama cara apa sudut pandangmu pada tempat yang keliru, semua yang kamu pandang keliru. Karena apa? Kekacauan awal secara subjektif, kamu salah memandang. Karena apa? Berdiri pada titik pandang yang masih keliru. Oke? Saya pelan-pelan ya, atau terlalu cepat. Jadi ini penentu. Dan ini akan tidak lazim. Pembelajaran konseptual itu sangat nggak lazim. Selain karena dia menjemukan, ya, memang daya tangkap selama orang masih selalu modenya reseptual mind, meminta resep. Contoh itu berpikir reseptual mind adalah apa caranya? Padahal cara itu hadir ketika kita memahami konsep. Jadi kita minta cara sama orang lain itu sama dengan minta rumus. Ya kan? Akhirnya apa? Kita lebih kepada seperti manusia mekanik. Kayak ada instalasi sendiri nggak bisa, nggak ada lagi kreativitas di situ karena programnya seperti itu. Kalau kamu input A, dia tidak mungkin mengeluarkan B. Makanya tidak ada kreativitas pada mesin. Anda fotokopi, Anda tindih 1, 2, tidak muncul 3. Apakah Anda mesin? Makanya ketika kita perilakunya mesin, maka tidak akan menjadi perubahan sosial tidak ada terjadi. Dan kita akan sampai kepada satu titik bahwa kita memang akhirnya tidak mampu hadir sebagai untuk melakukan sebuah misi dalam kehidupan. Karena modenya itu mode adaptasi.